Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Ester, pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu pada hari yang kedua itu. Sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester, sang ratu, "Siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan, hari ini kita belajar ada dua hal yang sangat penting yang dapat kita pelajari di masa kini dari kitab Ester 7 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Yang pertama, kita dapat melihat bahwa kejutan-kejutan yang akan terjadi tidak hanya ironis atau kebetulan, tapi kejutan yang terjadi seringkali terjadi dalam kehidupan kita, yang dirancangkan ada di dalam kedaulatan Allah. Ketika saya dan saudara sedang mengantisipasi suatu hal yang terjadi yang tidak masuk akal, suatu masalah yang besar yang kita alami, bagaimana kita bisa menghindar darinya? Percayalah kepada Allah bahwa Allah selalu mendatangkan kebaikan di saat-saat, di masa-masa yang mungkin bagi kita kejutan itu tidak bisa terhindarkan dan sulit untuk kita antisipasi. Percayalah, Allah ada di dalamnya dan Allah bertindak adil untuk saya dan saudara. Mungkin kita tidak akan tetap hidup sampai melihat keadilan tersebut, tapi keadilan itu akan datang. Ia adalah Allah yang adil. Jadi percayalah kepadanya bahwa Allah adil dalam semua masalah yang kita
alami hari ini. Dari teks hari ini kita melihat bahwa Ester, pahlawan wanita kita, adalah teladan yang indah untuk kita ikuti. Dan kisahnya adalah benar-benar sebuah kisah untuk kita ingat. Tapi apa fokus yang terbaik dari semuanya yang dialami oleh Ester yang dapat kita pelajari hari ini? Ya, fokusnya sudah pasti mengenai Allah itu sendiri. Betapa dengan sempurna Allah itu bekerja. Betapa dengan berdaulat Allah mengendalikan. Dan betapa dengan mengagumkan Allah mengubah wajah dari banyak perkara. Begitu Allah melangkah masuk di dalam setiap persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang sulit bagi kita untuk kita pahami. Lihat saja, seorang ratu yang dahulunya pasif tiba-tiba memegang kendali dalam pasal 7. Seorang raja yang dahulu ditipu sekarang diberitahu. Seorang musuh yang hanya berada beberapa momen jauhnya dari pemusnahan sebuah bangsa sekarang menjadi bahan ejekan. Dan bahkan tiang yang mengerikan itu, yang semula didirikan untuk seorang Yahudi bernama Mordekai, akan segera menusuk tubuh seorang bukan Yahudi bernama Haman. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kapan kita akan pernah belajar pada momen yang tepat, ketika momen itu akan memberikan pengaruhnya yang terbesar? Pada saat Allah menghentikan kebisuannya dan kedaulatannya mulai bergerak, dan ketika Allah melakukannya, hal itu penuh dengan kejutan di dalam hidup saya dan hidup saudara. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari renungan dan pembacaan dari kitab Ester pasal 7 hari ini adalah pekerjaan Allah tidak berhubungan dengan jam kita, tapi pekerjaan Allah selalu berhubungan dengan krisis keadaan kita hari ini. Karena itulah Allah tidak peduli apakah hari ini merupakan terakhir bagi saya dan saudara untuk bisa menebus segala sesuatu yang sudah kita janjikan atau tidak. Tidaklah mengganggu bagi Tuhan bahwa itu adalah hari pertama dari musim panas, atau tepat tengah hari, atau jam 7 lebih seperempat, atau jam 1 kurang 10 menit di waktu dini hari. Pengaturan Allah tidak berhubungan dengan waktu dari jam yang ada di planet bumi. Jadi ketika menantilah dengan sabar. Lihatlah, Allah mampu bekerja melampaui jam, waktu, dan melampaui masa kini. Cara terbaik untuk melakukan hal itu adalah dengan berdoa. Jadikan kehidupan kita sebagai kehidupan doa. Beritahu Allah jika perlu dengan sedih mengenai kengerian dalam menanti. Tunjukkanlah kepanikan kita di dalam doa kita. Beritahu Allah bahwa kita sedang terjebak, kita dalam keadaan sukar, sulit, dan susah untuk dipahami dan ditolong oleh orang lain. Mintalah kepada Allah di dalam setiap doa kita. Dan lihatlah, kita tidak tahu bagaimana kita bisa tetap mengapung lebih lama lagi dalam setiap masalah-masalah yang sedang saat ini kita hadapi. Dan pada momen-momen itu, mintalah kepada Allah untuk menolong kita melihat melampaui rasa sakit, rasa sesak, rasa sulit, rasa yang susah untuk kita gambarkan. Mintalah kepada Allah untuk melihat jauh daripada masa saat ini kita alami. Karena Allah mampu memberikan kelegaan pada saat kita alami rasa-rasa sesak dan sakit yang kita alami pada masa kini. Dan di saat seperti itu, ketika kita mengambil keputusan untuk bertekuk lutut dengan setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, kepada Allah, maka kita akan dapat melihat bahwa doa menopang kita
ketika kita tidak cukup bisa memahami makna dari sesuatu yang saat ini sedang kita gumulkan. Seperti ketika kita sedang berurusan dengan keputusan-keputusan besar atau bekerja dengan orang-orang yang sulit. Percayalah, doa memberikan kepada kita sebuah perspektif, sebuah pandangan yang menenangkan, yang mendamaikan, dan memberi kita jalan keluar yang terbaik untuk semua masalah yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui perenungan hari ini. Kami belajar dari Ester pasal 7 bahwa Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang adil di dalam setiap masalah-masalah yang kami alami hari ini. Engkau memegang kendali. Engkau mengatur dan merencanakan di dalam kedaulatan-Mu di tengah-tengah masa-masa yang sulit bagi kami. Dan kami bersyukur melalui renungan hari ini kami belajar bahwa pekerjaan Allah tidak berhubungan dengan jam kami, tapi pekerjaan Allah berhubungan dengan krisis kami. Dan kami percaya ketika kami datang di bawah Engkau, berlutut di bawah kaki-Mu untuk berdoa, di situ Engkau Allah bekerja, berkarya, memberikan kami ketenangan, memberi kami kedamaian, dan memberi kami jalan keluar. Ajar kami untuk terus berdoa di bawah kaki-Mu Tuhan. Di dalam masa-masa yang krisis bagi kami melihat pertolongan-Mu nyata bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.